Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita mengakhiri hari kerja kita dan aktivitas kita dengan sama-sama kembali merenungkan serta menghayati firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Ibu Pendeta Esther Helena Tulung, MSI. Bahan bacaan kita pada sore hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 6. Demikian, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Tema renungan yang bisa kita nikmati sama-sama mengenai kekuatan untuk sabar dalam kesengsaraan. Membaca satu ayat saja dari 2 Korintus pasal 1 itu membuat kita pasti bingung. Menjadi bingung karena berat sekali bagi kita untuk memahaminya. Saya berharap untuk kita semua bisa membaca secara keseluruhan bagi teks ini dari ayat 3 sampai dengan 11. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus yang mengalami banyaknya sebuah pergumulan. Pergumulan yang membuat mereka sengsara dan menderita. Pergumulan yang bagi mereka yang sangat sulit dilakukan yaitu selalu mengucap syukur. Dan sulit untuk melihat apa yang Tuhan sudah buat dalam Yesus Kristus dalam kesengsaraan dan penderitaannya. Mari kita perhatikan ketika Rasul Paulus mengatakan jika kami menderita. Saudaraku, kalimat itu sebenarnya tidak lepas dari yang disampaikan di ayat-ayat yang sebelumnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya mengalami kelimpahan karena pengorbanan, penderitaan, serta kesengsaraan yang dialami oleh Kristus. Paulus merasakan ini adalah sebuah anugerah yang dialaminya sebagai bagian suatu berkat yang tidak hanya menjadi bagian kebahagiaan saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu harus mau, rela untuk mengambil bagian dalam setiap penderitaan, sehingga orang lain mendapatkan suatu penghiburan serta keselamatan itu. Penghiburan yang didapatkan orang lain melalui setiap pengorbanan dan penderitaannya, serta membuahkan kesabaran yang menghantarkan setiap orang untuk bisa kuat dalam kesengsaraan serta penderitaan. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi catatan pertanyaan kita bersama-sama adalah sudah berapa lama dalam hidup kita menghayati sebuah karya keselamatan yang dilakukan Yesus terhadap kita? Sudah berapa banyak kita mengalami dan merasakan keajaiban dari Tuhan ketika Tuhan menganugerahkan pengampunan bagi kita? Dan seberapa banyak kita menyerah dengan suatu kondisi yang seperti ini yang belum ada jalan keluarnya. Yesus sebagai Maha yang baik terus-menerus melakukan suatu kebaikan bagi kita. Ia selalu mau menanggung dosa kita. Ia mau menderita serta menggantikan kita dalam kesengsaraannya agar kita diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bersabar dalam suatu penderitaan sehingga kita tidak hanya dapat menerima suatu berkat, tetapi semua orang berjumpa dengan satu pun mengalami suatu penghiburan serta keselamatan dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengalami suatu bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai refleksi yang bisa kita renungkan bersama-sama bahwa tidak semua orang sanggup untuk memilih rela menderita dalam menghadirkan sukacita bagi orang lain. Mungkin juga termasuk kita. Inilah yang hendak ditawarkan kepada kita. Kalau Rasul Paulus telah mampu mengalami dan merasakan masa sulit itu untuk hidup menghadirkan penghiburan bagi orang lain, itu berarti kita pasti bisa. Untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk selalu senantiasa berkomitmen untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dalam meneruskan setiap karya keselamatan-Mu bagi sesama kami.
ketika kami untuk tetap kuat dalam penderitaan dan kesengsaraan di luar kuasa kasih Roh Kudus-Mu, kami tidak mampu melakukan apapun. Kami sangat rindu untuk selalu senantiasa hidup dalam kasih karunia-Mu. Amin.